Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afita Istarihana SPD. Saya guru BK di SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang layanan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi sebagai uji kinerja peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di UPI Bandung. Ini kartu peserta saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini kalian sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok gitu ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini ya. Adakah di antara kalian yang mau memimpin doa? Saya Bu. Iya Alif, silahkan. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah sudah kita mulai ya. Sebelumnya kalian sudah pernah tahu kegiatan bimbingan kelompok itu apa sih? Sudah tahu belum? Belum. Kalau kita artikan per kata, bimbingan itu apa sih? Apa menurut kalian? Bimbingan? Sharing berpendapat. Sharing. Ada lagi yang mau menambahi? Nyari solusi biar atasi masalah. Oh iya, nyari solusi cara bersama-sama. Ada lagi? Diskusi di kelompok. Ya, diskusi ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok sejumlah 8 sampai 10 orang. Nah, dilakukan secara berkelompok dan di sini ada pemimpin kelompoknya. Nanti pemimpin kelompoknya itu saya. Ya. Dari kegiatan bimbingan dan konseling bimbingan kelompok itu tadi ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan umumnya nanti dari situ kalian bisa belajar untuk mengutarakan pendapat mengenai topik yang kita bahas ya. Kalian bisa belajar untuk berani berkomunikasi, mengutarakan pendapat di diskusi seperti itu. Nah, tujuan khususnya kalian bisa mengetahui informasi tentang topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok gitu ya. Karena ini saya ada topik mengenai manajemen waktu, kalian tahu nanti cara mengelola waktu seperti apa. Nah, itu tujuan khusus dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas-asas ya. Yang pertama, asas keterbukaan. Kalian dengan terbuka mengutarakan pendapatnya secara bergantian, ya. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Dengan sukarela anggota kelompok hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada asas keaktifan. Nah, di dalam dinamika kelompok ini kalian aktif mengikuti kegiatan ini. Aktif dalam menyampaikan pendapat ya. Yang keempat, ada asas kenormatifan. Nah, asas ini yaitu asas yang kita lakukan ini, kegiatan ini tidak melenceng dari norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, sifatnya rahasia untuk anggota kelompok kita ya. Dan yang terakhir ada asas kekinian. Jadi topik yang kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok ini sifatnya up to date, kekinian. Materinya saya cari materi yang update.
Itu ya? Udah jelas? Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Yang pertama, topik bebas. Topik bebas itu topik yang ditentukan oleh anggota kelompok. Secara bersama-sama anggota kelompok menentukan topik mana yang akan dibahas pada kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedua, ada topik tugas, ya. Topik tugas itu nanti yang memberikan materi yaitu pemimpin kelompok. Nah, kalian anggota kelompok tinggal menanggapi materi yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Gitu ya. Sudah jelas apa ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas. Nah, sebelumnya kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Ya. Untuk lebih mengakrabkan kegiatan ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, karena sesuai istilah tak kenal maka tak sayang, kayak gitu toh, biar akrab, biar enjoy kegiatan ini kita perkenalan ya. Nanti perkenalannya diikuti dengan hobi ya, biar masing-masing kelompoknya tahu oh ini hobinya ini hobinya itu, kayak gitu ya. Perkenalannya dimulai dari saya dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan Mbak yang sebelah kiri saya gitu. Perkenalkan, nama saya Afita Istarihana. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Hobi saya shopping ya. Bisa dilanjutkan? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ika Maulia Safitri, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Hafifah Mustikawati, hobi saya main sepeda. Perkenalkan, nama saya Masel Koslona, hobi saya renang. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Daryanti, hobi saya menonton film. Perkenalkan, nama saya Riznanda Dwi Yunisa, hobi saya bersepeda. Perkenalkan, nama saya Bina Fauzia, hobi membaca. Ya. Perkenalkan, nama Selanjutnya. saya Salmat Nala, hobi saya memasak. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Chandra, hobi saya masak. Oke. Udah ya, macam-macam hobinya tadi ya. Nah, untuk lebih mengakrabkan, Ibu ada ice breaking ya. Kita ice breaking dulu. Jadi itu ada suatu pepatah. Jadi tidak selalu apa yang kalian lihat itu sesuai dengan apa yang kalian dengar. Begitu juga sebaliknya, apa yang kalian dengar itu belum tentu sesuai dengan apa yang kalian lihat gitu. Nanti keluhnya saya akan memegang panca indera ya. Jadi kalian memegang yang saya ucapkan, bukan saya sentuh. Konsentrasi. Oh, ya. Oke. Oke. Yang salah dihukum apa ini nanti? Nyanyi gitu ya. Nyanyi. Siap ya? Kita mulai. Mata. Telinga. Mata. Hidung. Kepala. Telinga. Hidung. Mulut. Nah, itu Riznanda salah. Ya, Riznanda nyanyi coba. Lagu apa, Bu? Lagu apa? Daerah, Bu. Balonku ya. Iya. Balon pada lima coba. Biasa saja, Bu. Coba di Ganti vokal, Bu. ganti vokal, oke. Ganti ganti sekarang ayo. Balonku adalah rapa-rapa balonnya. Matanya. Oke, cukup ya. Kita mulai ke tahap selanjutnya. Kalian sudah siap? Siap. Oke. Pada topik ini, Ibu akan mengangkat topik tentang manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Ya, ini pasti hal yang baru buat kalian ya, sesuatu baru yang kalian dengar. Seperti itu ya. Kita saksikan secara bersama-sama ya. Nah, ini di sini manajemen waktu yaitu kita mulai dari pengertian waktu sendiri. Nah, waktu itu caranya menunjukkan lamanya suatu peristiwa. Nah, itu ya. Dan
setelah itu pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu yaitu merencanakan, mengorganisasi, ya, pengawasan produktivitas tentang waktu. Nah, sifat dan keistimewaan waktu. Waktu itu cepat banget berlalu, ya. Kita nggak kerasa, baru kemarin sore, udah malam, udah pagi lagi, udah saatnya sekolah, ya kan? Waktu memiliki kecepatan yang sangat cepat, tergantung kondisinya. Tapi ketika kita sedang merasa boring menunggu teman misalnya, kita akan merasa kok lama ya, kan kayak gitu. Tapi ketika kita sedang sibuk ngapain lah, udah sore aja, udah waktunya pulang, kayak gitu ya. Dan waktu tidak dapat digantikan. Nah, cara mengatur waktu, ya, kalian bisa menggunakan selembar kertas, kalian buat daftar tugas-tugas seperti itu, ya. Yang perlu, yang penting yang mana, kayak gitu. Faktor yang menghambat manajemen waktu ini banyak sekali. Yang pertama, prokrastinasi. Nah, prokrastinasi itu artinya menunda pekerjaan, menunda tugas-tugas. Ada deadline. Nah, di situ bisa kalian lihat sendiri, ya. Ada banyak faktor yang menghambat waktu, ya. Nah, strateginya yaitu kalian belajar dari subjek, tentukan identifikasi waktu cukup enggak, seperti itu. Membuat lingkungan belajar yang kondusif, menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, dan jangan lupa untuk belajar itu juga perlu refreshing, kayak gitu, ya, biar tidak stres. Jadi manajemen waktu itu yaitu sebuah keterampilan, ya, karena untuk memanage waktu berkaitan dengan perencanaan itu tadi, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, prokrastinasi itu suatu penundaan yang dilakukan berulang-ulang, yang dilakukan secara sengaja, ya, dengan melakukan aktivitas lain. Nah, ini manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Kebanyakan sekarang siswa itu secara tidak langsung banyaknya tuh melakukan yang namanya prokrastinasi, menunda-nunda tugas-tugas sekolah, kayak gitu toh. Nah, ibu ada video, ibu akan tampilkan. Ini ibu ada video, bisa kalian saksikan. Sosmed atau aplikasi chat. Videonya. Respon pertama lo apa sih? Langsung ngecek atau biarin aja? Nah, apalagi kalau notifnya muncul pas lo lagi ngerjain sesuatu. Kira-kira lo termasuk orang yang tetap fokus atau malah tergoda buat ngecek? Lo bisa komen ya di comment section. Lo tipe orang yang kayak gimana? Apakah tipe yang langsung ngecek atau tipe yang gak ngecek sama sekali? Tapi apapun tipe lo, yang jadi masalah dari notif adalah ini biasanya ngeganggu kita kalau kita lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada notif gitu kan. Misal lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba dapat notif di sosmed. Entah itu ada yang nge-like postingan lo lah di Instagram, atau temen lo nge-tag dan mention lo sesuatu, dan lain sebagainya. Niatnya sih memang ngecek bentar, atau ya ngebalesin dulu lah gitu, biar gak dianggurin. Malah keterusan main gitu. Sampai kita nggak sadar sebenarnya udah 1 jam nih, bahkan berjam-jam keasikan scrolling. Tugas belum selesai, tapi waktunya malah habis buat main sosmed. Nah, kalau lo punya pengalaman kayak gitu juga, pengalaman di mana lo tuh suka nunda-nunda, entah itu karena distraksi notif atau karena distraksi apapun ya, maka lo sekarang berada di video yang tepat. Di video kali ini gue bakalan nyoba ngejelasin ke lo semua tentang gimana caranya biar lo bisa stop nunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat dan cepat. So, lo tonton videonya sampai habis, oke? Sebenarnya menunda pekerjaan adalah kondisi normal yang dilakuin sama manusia. Pierre Steele, penulis The Procrastination Equation, bilang kalau lo merasa suka prokrastinasi atau suka nunda-nunda, sebenarnya lo mungkin termasuk ke dalam 95% orang di dunia ini yang pastinya pernah nih menunda mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa nih kita suka menunda-nunda? Well, ada banyak kemungkinan alasan. Contohnya, pertama, kita punya kecenderungan buat kurang memprioritaskan tugas yang deadline-nya masih lama daripada tugas yang deadline-nya dekat. Nah, rasanya tuh deadline tugas masih lama, ya udah nanti dulu aja kerjain.
kita ngerasa masih punya banyak waktu, jadi milih buat ngedahuluin tugas yang deadline-nya lebih dekat. Atau yang kedua nih, kita ngerasa kalau kita nggak punya kemampuan buat berhasil nyelesain tugas atau kerjaannya. Jadi karena kita ngerasa nggak begitu ahli di bidang itu, kita jadi nggak pede dan nggak semangat buat kerjain tugasnya. Dan yang ketiga, kita itu punya kecenderungan untuk mencari kesenangan sebagai manusia. Jadi kita lebih sering nolak ngerjain tugas yang menurut kita nggak menyenangkan gitu buat kita, yang nggak memotivasi kita, ya udah nggak dikerjain gitu. Nah kondisi ini sesuai banget sama yang dibilang oleh seorang psikolog gitu, bernama Tim Fischel. Dia bilang kalau penundaan yang kita lakuin itu sebenarnya bentuk reaksi emosional yang mendalam dari dalam diri kita sama sesuatu yang nggak pengen dilakuin gitu. Makanya semakin kita enggan buat ngerjain suatu tugas, semakin besar kecenderungan kita buat menunda-nunda. Sekali dua kali mungkin lo bisa ngajarin alasan lo ya, ngelakuin penundaan, ngelakuin prokrastinasi. Tapi kalau terus-menerus dilakuin ya, bahkan lo sendiri juga ngerasa ya pasti nunda-nunda ini negatif gitu. Dampaknya kurang baik buat diri lo dan bikin lo merasa nggak produktif gitu ya. Lo bisa jadi kecewa karena hasil tugas lo gak maksimal, waktu lo terbuang sia-sia karena lo sadar gitu, lo pakai waktu lo tuh bukan buat sesuatu yang bermanfaat. Atau mungkin lo jadi ngerasa tertekan karena ngerjain tugasnya terburu-buru buat ngejar gitu waktu deadline. Kalau udah kayak gitu, menurut gue memang udah saatnya untuk berubah. So, sekarang apa aja nih hal yang bisa lo lakuin? Well, pertama, lo coba kenali pemicu yang bikin lo ngelakuin penundaan. Tim Fischel yang barusan sempat gue sebutin, itu nyebutin 7 pemicu yang mungkin bikin kita ngerasa enggan buat ngerjain suatu tugas dan berujung pada munculnya tindakan menunda-nunda. Kita bisa aja nunda ngerjain tugas karena ngerasa tugasnya ngebosenin, bikin kita frustasi, atau kita ngerasa sulit gitu ngerjain. Mungkin tugasnya juga nggak terstruktur, prosesnya nggak menyenangkan buat kita, atau kita nggak ngerasa dapetin makna pribadi dari tugas itu. Nah, dengan lo tahu soal pemicu yang bikin lo nunda, ini bakal ngebantuin lo untuk nentuin cara yang tepat supaya lo bisa ngelawan alasan lo nunda-nunda ngelakuin suatu hal. Ini yang penting ya. Pertama, jadi ketahui dulu pemicunya apa sih gitu. Oke? Yang kedua, dari salah satu sumber yang gue baca, ini ditemukan kalau ternyata otak kita itu kadang ngebagi waktu jadi beberapa kategori. Mentingin sebenarnya deadline-nya kapan lama gitu. Kalau lo ngerasa ini yang jadi penyebab lo nunda, coba deh dari sekarang lo mulai mikirin deadline yang berbeda dari yang diminta. Misalnya lo pakai satuan yang berbeda. Contoh, kalau ada tugas yang deadline-nya sebulan lagi, ya lo mulai ngelihat kalau deadline tugas itu 2 minggu atau 3 minggu lagi daripada 1 bulan lagi, gitu ya. Yang ketiga, kalau lo ngerasa sebagai orang yang udah terganggu sama suatu hal di sekitar lo, contohnya distraksi sosmed atau mungkin keberisikan orang lain, lo bisa optimalin lingkungan lo gitu. Lo bisa mengubah kok lingkungan lo kayak gimana, atau lo bisa pindah kan gitu. Caranya gimana? Ya lo bisa matiin notif, jauhin gadgetnya, kurangi multitasking, lo bisa pergi ke tempat yang lebih sepi dan lain sebagainya. Banyak dari kita yang ngerasa bisa lebih cepat selesai ngerjain 1-2 tugas di waktu yang sama gitu, dengan kondisi yang berbeda. Nah, yang keempat, cara paling manjur adalah ya lakuin aja dulu gitu. Jadi penelitian itu bilang kalau kita cenderung buat lebih nginget tugas yang belum kelar daripada tugas yang udah kelar. Jadinya otak kita tuh akan secara otomatis bikin kita keinget sama tugas-tugas yang belum selesai dibandingkan tugas-tugas yang udah selesai. Ya dari yang overthinking kan. Nah makanya kalau misalnya lo ngerasa otak lo tuh kepenuhan, lo ngerasa stres, lakuin aja gitu. Biar nanti kalau udah dilakuin, lo bakal keterusan buat ngelakuinnya dan jadinya lo nggak Oke, ya, itu tadi materi dan video tentang prokrastinasi, manajemen waktu untuk menunda prokrastinasi. Nah, dari topik ini kalian bisa menanggapi topik yang saya berikan ini. Silakan yang ingin menanggapi. Oke, dari topik yang saya sampaikan ini, adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Siapa? Oke, Mbak Solna dulu, silakan. Kalau menurut saya manajemen waktu itu sangat penting buat kita, karena dengan manajemen waktu yang tepat itu bisa mempercepat tugas-tugas kita yang menumpuk. Gitu, bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menanggapi? Mbak Ika. Jadi kita tuh harus bisa memanajemen waktu, karena waktu kan cepat banget buat berlalu kan. Jadi kalau misal ada tugas-tugas gitu, kita jangan memprokrastinasi tugas itu, nanti malah tugasnya makin menumpuk. Iya, bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menanggapi? Saya Bu. Mbak Salma, silakan.
gini, kita harus belajar membuat skala prioritas tugas-tugas mana yang terpenting untuk dikerjakan dahulu atau yang sulit dulu supaya tugas yang mudah cepat terselesaikan. Ya bagus. Dilanjutkan, siapa lagi? Saya, Oh Bu. ya, Mas Alif silakan. Gini Bu, kita membagi waktu belajar kita. Setiap hari belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam agar bisa terstruktur manajemen waktu, agar tidak terjadi prokrastinasi. Membuat waktu terstruktur ya, Ya. gitu ya. Iya, siapa lagi? Saya Bu, Ya. saya jadi tahu arti prokrastinasi yaitu menunda-nunda. Saya sering menunda-nunda tugas, akibatnya banyak tugas yang menumpuk. Akibatnya saya mengambil jalan pintas yaitu mencontek teman. Oh gitu, sering melakukan prokrastinasi kayak gitu ya. Ada lagi kah? Iya, siapa yang belum? Iya. Menurut saya kita harus mempunyai waktu yang terbaik untuk belajar. Misalnya setiap hari jam 7 sampai jam 9 malam itu waktunya kita mengerjakan tugas. Jadi kita bisa memanajemen waktu agar tidak terjadi prokrastinasi. Jadi mengatur waktu belajar gitu untuk menghindari prokrastinasi. Yang belum? Siapa? Supaya nggak melakukan prokrastinasi itu kita juga harus kayak waktu tugas ya malah kayak menunda-nunda juga kita harus menyimpan HP juga terlebih dahulu. Kalau bisa malah menonaktifkan notifikasi gitu. Biar jadi kalau ada notifikasi kita nggak tahu, harus fokus belajar juga. Kita fokus belajar dulu, notif dimatikan sementara, seperti itu ya Mbak ya. Yang terakhir, Saya Bu, materi ini sangat bagus. Jadi saya tahu tentang istilah prokrastinasi itu. Kebanyakan siswa sini itu melakukan prokrastinasi seperti di video tadi. Nah, kita sering utamakan notif sosmed ketika sedang belajar. Alhasil keasikan main sosmed, scroll TikTok, dan lupa tugas. Dari topik ini saya belajar untuk mengelola waktu dengan baik. gitu. Adakah yang belum? Belum ngasih berapa? Semuanya sudah ya? Semuanya sudah memberikan opininya, pendapatnya untuk tentang topik kita tadi, manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi kayak gitu. Nah, dari berbagai pendapat tadi kita akan menyimpulkan tentang apa tadi, manajemen waktu untuk mengatasi prokrastinasi. Adakah di antara kalian yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulan dari topik ini? Saya Bu. Mbak Ika. Oke, Mbak Ika silakan. Jadi dari kegiatan ini dapat saya simpulkan kalau saya bisa mengetahui istilah baru yaitu prokrastinasi yang artinya menunda-nunda. Terus pentingnya buat manajemen waktu dengan baik untuk mengatasi prokrastinasi. Terus belajar mengelola waktu belajar, membuat skala belajar kayak mengerjakan tugas yang mudah-mudah dulu baru habis itu yang sulit-sulit. Terus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Terus menentukan waktu belajar terbaik sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Ika mengenai topik yang kita bahas pada hari ini. Jadi manajemen waktu untuk prokrastinasi, untuk menghindari kegiatan prokrastinasi itu penting. Kita harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi prokrastinasi akademik, penundaan tugas-tugas, agar tugas-tugasnya itu bisa terselesaikan dengan cepat sesuai deadline. Gitu ya? Sudah paham? Oke, ini nampaknya sepertinya waktunya sudah hampir habis ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, saya ingin dengar pesan-kesan dari kalian, perwakilan aja salah satu. Siapa yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Ah, Ya, Mbak Selona. Kalau Silakan. menurut saya ini
cukup bermanfaat karena menambah pengetahuan. Besok-besok mungkin ada lagi Bu, biar bisa menambah wawasan. Oh gitu ya. Oke, siapa lagi ingin memberikan Saya Bu, ya. tambahan dari Kak Maser tadi, saya bisa tahu jadi arti dari prokrastinasi itu apa, terus menambah wawasan ke diri saya sendiri tentang apa baiknya bimbingan kelompok itu gimana. Oh, gitu, menambah wawasan kayak gitu ya. Yang terakhir satu lagi ya. Siapa? Saya Bu, kegiatan ini menyenangkan. Kita bisa berdiskusi dengan teman-teman tentang masalah waktu dan kita juga bisa mengenal satu sama lain. Iya. Gitu ya. Oke, dari kesan-pesan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi dapat saya simpulkan lagi ya. Jika bimbingan kelompok ini mampu untuk membuka wawasan anggota kelompok ya, kalian bisa menerima, mempunyai hal-hal baru, mempunyai wawasan baru mengenai topik prokrastinasi ini yang saya sampaikan. Jadi beberapa pun ada yang menyampaikan kalau baru mendengar istilah prokrastinasi seperti itu ya. Nah, dari kegiatan ini juga dapat disimpulkan kalau kegiatan ini dapat menyampaikan pendapat, opini ya, berani mengutarakan di depan anggota kelompok. Seperti itu pesan-pesan dari beberapa teman tadi, seperti itu ya. Nah, di sini berarti kegiatan ini sangat menarik ya. Kalau misal saya adakan lagi, kalian bersedia mengikuti gitu ya? Bersedia. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti akan ada kegiatan lanjutan bimbingan kelompok ini dengan topik yang berbeda tentunya. Seperti itu, topik yang lebih menarik. Gitu, oke? Nah, nanti setelah kegiatan ini Ibu punya LKPD, evaluasi dari kegiatan ini. Nanti kalian bisa mengisi di ruang BK, sudah saya siapkan formnya, nanti kalian isi, kalian kumpulkan ke saya. Jadi apa manfaat dari kegiatan ini bisa kalian tulis di LKPD itu nanti. Itu nanti kita buat jadwal untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan bimbingan kelompok yang akan datang. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, sebelum acara ini kita akhiri, tadi kan di pembukaan kita berdoa. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri kita juga berdoa juga nanti supaya kita pulang, kita selamat sampai rumah, lancar kayak itu ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk menutup kegiatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada anak-anakku semua yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.